Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan sedikit tentang aliran Mu'tazilah dalam ilmu kalam, tentang sejarah ataupun pemikirannya. Sebelumnya, selamat datang di channel ini. Silahkan ketik like and subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Sebelumnya, Al-Mu'tazilah ini berasal dari akar kata yatajalla yatajilu dalam bahasa Arab, yang berarti kelompok yang memisahkan diri atau menjauhkan diri atau menyisihkan diri, di mana Mu'tazilah ini yaitu orang-orang yang memisahkan diri dari jemaah atau kelompoknya. Menurut sebuah teori, nama Mu'tazilah itu sendiri berasal dari Hasan al-Basri, atau ini berkaitan dengan paham tentang qadar, zat dan sifat Al-Quran, yang menurut mereka Al-Quran itu dianggapnya sebagai makhluk. Nah, inilah yang menyebabkan umat Islam pada waktu itu banyak yang tidak sependapat dengan aliran Mu'tazilah ini. Aliran ini muncul di Basrah pada abad ke-8, tepatnya pada tahun kedua Hijriah, di mana Wasil al-Watta yang tidak sependapat dengan gurunya sendiri, yaitu Hasan al-Basri. Menurut Wasil al-Watta, berkaitan dengan pendapatnya, jika seorang mukmin melakukan dosa besar dan tidak segera bertobat, maka menurutnya statusnya itu tidak mukmin lagi, tetapi jatuh kepada fasik. Sedangkan orang yang fasik itu sendiri tidak jatuh kepada status kafir. Nah, fasik menurut Wasil bin Watta ialah al-manzilah bainal manzilatain, atau status antara satu posisi di antara dua posisi. Ya, kafir tidak, mukmin juga tidak. Nah, sementara fasik ini berada di bawah orang mukmin statusnya, tetapi berada di atas kafir. Dan posisi di antara kafir dan mukmin, atau setelah memisahkan diri ini, Wasil al-Watta membentuk halaqah ataupun kelompok yang dipimpinnya sendiri, di mana dia membuat halaqah itu di masjid yang sama. Dan Wasil al-Watta pun memiliki jemaah atau yang disebut kelompok Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini atau orang-orang yang memisahkan diri ini, mereka berprinsip bahwa mereka itu adalah ahli tauhid wal adl, atau golongan yang berpegang teguh pada kemurnian tauhid dan keadilan Tuhan, di mana aliran Mu'tazilah ini berpandangan bahwa Tuhan itu adalah esa, sementara untuk pembuktian tentang keberadaan Tuhan itu sangatlah banyak. Dan untuk membuktikan semua itu, Mu'tazilah ini menghilangkan sifat-sifatnya Allah dan menyebut atau memurnikan ajarannya atau pendapatnya ataupun pahamnya, bahwa pengetahuan tentang adanya Tuhan, penglihatan Tuhan, pendengaran Tuhan itu adalah zatnya Allah, bukan sifatnya Allah. Nah, menurut mereka, karena Tuhan itu esa, suci dan maha adil, maka Tuhan itu akan melakukan segala sesuatu, atau Tuhan itu hanya melakukan hal-hal yang baik. Nah, karena Tuhan tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik, maka menurut aliran Mu'tazilah ini,
wujud dari keadilan Tuhan itu sendiri, contohnya tentang kelahiran ataupun kematian atau apapun itu adalah sebagai wujud dari keadilan Tuhan. Dan doktrin dari Mu'tazilah itu sendiri tentang Tuhan yang menghendaki kebaikan dan manusia mau melakukan kebaikan ataupun keburukan itu tergantung manusianya itu sendiri, bukan kehendak dari Tuhan. Lalu konsekuensinya, setiap perbuatan yang baik ataupun yang buruk bukanlah kehendak Tuhan. Intinya perbuatan baik buruknya manusia itu adalah pilihan ya kita sendiri sebagai manusia, seperti pandangan paham Jabariyah. Nah, selanjutnya al-wa'ad atau tentang janji dan ancaman seperti dalam Al-Quran. Menurut Mu'tazilah, Tuhan itu menyatakan bahwa perbuatan yang baik maka akan dibalas dengan surga, dan sebaliknya jika perbuatan orang itu buruk maka akan mendapatkan neraka. Pada intinya, menurut Mu'tazilah itu sendiri bahwa perbuatan baik dan buruk itu tergantung manusia dan bukan kehendak Tuhan. Maka seperti ini, seperti tadi, al-manzilah bainal manzilatain adalah sebuah posisi ataupun tempat di antara dua posisi. Contohnya tentang bayi yang meninggal itu apakah akan dimasukkan ke dalam surga atau akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, sedangkan bayi yang meninggal itu atau bayi yang mati itu kan belum melakukan perbuatan dosa dan belum juga melakukan perbuatan baik. Nah, menurut orang Mu'tazilah ini, orang yang mukmin atau yang melakukan suatu keburukan ataupun kejelekan, menurut Mu'tazilah adalah orang yang fasik. Mengapa demikian? Karena yaitu berada di antara dua posisi, berbuat dosa tetapi masih beriman, tidak juga mukmin, tidak juga kafir. Itu menurut aliran Mu'tazilah. Manusia itu sendiri dituntut untuk melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Menurut Mu'tazilah, kita harus berbuat amar ma'ruf nahi munkar itu melakukan kewajiban ya sebagai manusia, di mana amar ma'ruf dan nahi munkar ini seperti di dalam Al-Quran, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar, al-ayah. Nah, di mana menurut Mu'tazilah ini sebuah aliran yang sangat menggunakan rasio gitu. Jadi aliran ini sangat rasional. Menurutnya kedudukan akal itu lebih tinggi daripada wahyu. Mengapa demikian? Karena akal manusia itu ya sangat terbatas. Sedangkan Allah sendiri memberikan wahyu, maka Allah menurunkan Rasul atau mengutus Rasul. Nah, pada efeknya banyak kebijakan-kebijakan yang bersifatnya itu rasional. Sedangkan menurut mereka Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, sedangkan makhluk itu adalah kodim. Maksudnya Al-Quran itu adalah makhluk, sama dengan paham Qadariyah. Menurutnya mereka, segala sesuatu di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya adalah fana. Nah, dan makhluk adalah fana, dan yang fana itu adalah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, menurut mereka Al-Quran itu adalah hadis, dan hadis itu sendiri adalah baru, bukan kodim. Dan karena hadis itu baru atau sesuatu yang dianggap baru, maka disinilah doktrin Mu'tazilah ini merupakan salah satu penghantar ataupun penunjang
pada kejayaan terbesar umat Islam di masa itu, di mana umat Islam hampir menguasai seluruh dunia, dan hampir di zaman ini lagi puncak-puncaknya kejayaan Islam. Banyak kerajaan ataupun negara-negara yang tunduk pada kekuasaan Islam di masa itu, seperti pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah, pada pemerintahan Harun al-Rasyid, dan pemerintahan Al-Ma'mun. Nah, doktrin ini menjadi salah satu doktrin sebuah negara yang salah satunya ini mampu menghantarkan umat Islam pada puncak kejayaan. Di zaman inilah juga banyak ilmuwan dan orang-orang hebat yang berkembang pada zaman ini. Nah, demikian sekilas tentang pemaparan aliran Mu'tazilah. Sebagai penjelasan ini semoga dapat bermanfaat bagi saya pribadi khususnya, dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan ataupun memaparkan tentang ini, mohon dimaafkan karena kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Untuk itu saya mohon kritik dan sarannya. Adapun kebenarannya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.